Oke, baik. Terima kasih Pak Rio. Selanjutnya kita mundur sejenak ke study case review, yaitu kita membahas foto atau study case yang pernah kita sampaikan kepada Bapak Ibu di form pendaftaran pelatihan ini. Nanti kita akan bahas mundur sedikit, kita bahas apa yang ingin kita sampaikan di study case tersebut. Nanti juga akan bisa menjadi latihan bagi Bapak Ibu untuk mengasah ketajaman atau mengasah ilmu yang sudah ditransfer, bagaimana cara memberikan solusi kepada untuk foto yang akan ditampilkan. Pertama, sebelumnya Bapak Ibu silahkan dibuka dulu Mentimeternya. Mentimeter lagi, andalan ini Mentimeter. Kemudian masukkan kode 13900377. Saya berikan di chat dulu. 13900337. Nah, jadi ketika kami memberikan studi kasus 139000337. Jadi ketika kami memberikan gambaran atau sebuah studi kasus untuk materi atau entry untuk pendaftar atau untuk pelatihan ini, kami bermaksud memberikan semacam mengasah dari Bapak Ibu, dan ada beberapa dari masing-masing gambar tersebut ada keyword yang menjadi penilaian utama. Jadi jika Bapak Ibu memunculkan keyword tersebut di jawaban Bapak Ibu, maka menambahkan skor yang didapat. Jadi ini saya mau share dulu. Saya ambil hanya 2 gambar saja. Silahkan, kira-kira dari gambar tersebut apa keyword yang tepat dari gambar yang saya munculkan ini? Apa satu kata yang menggambarkan atau satu kata yang menjadi inti dari gambar yang saya tampilkan ini? Sudah ada jawaban yang benar? Saya munculkan lagi gambarnya. Satu kata yang menggambarkan atau satu keyword yang paling tepat untuk gambar tersebut. Sudah ada semrawut kotor ya, oke. Berantakan. Tidak melakukan ketiga, oke. Tidak tertata, kecelakaan. Oke. Kacau ya. Kotor ya. Oke. Gambar selanjutnya. Ya. Satu, apakah keyword dari gambar di bawah ini satu kata yang menggambarkan atau satu kata yang tepat untuk gambar di bawah ini yang berhubungan dengan 5R?
Sudah ada jawaban yang masuk, pandangan, ketidakteraturan, acak-acakan. Oke. Tidak pada tempatnya. Semak itu apa ya? Ada jawaban semak. Apakah typo, semeraut? Semak, kacau balau sama. Oke, kacau balau. Semak. Semak atau semak? Berantakan ya, sama itu. Semak ya Bu ya? Kotor ya, semak juga. Berantakan. Danger. Bukan semak belukar. Semak belukar. Iya, mengambil dari kata semak-semak belukar. Jadi kan sembraut, kacau, nggak jelas. Dari situ asal katanya. Nah, itu kata Melayu ya. Oh, ketahuan Bu Ratna nih semak. Ya, oke. Untuk ya tentu saja ini kita share dulu presentasinya. Ya, semuanya dari pandangan pertama itu tentu menjawabnya semeraut atau kotor. Ya memang kami memberikan contoh untuk bengkel yang semeraut karena kalau udah bengkel yang tempat rapi nanti Bapak Ibu tidak bisa memberikan masukan. Jadi memang kata kuncinya ya selain semeraut ada satu lagi kata kunci yang kami harapkan ada atau terbersit di kepala Bapak Ibu yang berhubungan dengan 5R begitu melihat gambar tersebut. Jadi untuk yang gambar pertama, kata kunci dari gambar tersebut adalah safety. Jadi ada beberapa Bapak Ibu yang menjawab atau memberikan masukan dan memberikan ada satu kata safety yang paling penting di gambar tersebut. Jadi ini adalah bengkel las di mana tabung las dan tabung gas tidak diberikan pengaman atau tidak ditempatkan dengan aman. Biasanya standarnya untuk tabung gas adalah kita tempatkan kalau misalnya tidak ada tempat khusus kita tempatkan di tembok, kemudian kita pasang pengikat di sini. Supaya apa? Supaya dia tidak terjatuh atau menimpa atau siswa yang sedang melakukan pekerjaan di sini. Kemudian ada kabel ini, jadi ada beberapa bahaya yang di dalam bengkel yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama bahaya tripping atau bahaya tersandung, kemudian bahaya tertimpa, dan bahaya tersandung, tertimpa, dan terpleset kalau nggak salah. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi satu kata yang paling keyword dari gambar tersebut adalah safety. Jadi kami berharap dengan memberikan gambar tersebut, kami berharap Bapak Ibu sudah memikirkan mengenai safety karena yang paling tujuan utama dari 5R adalah yang paling utama adalah keamanan dan kenyamanan. Jadi ketika membuat layout atau merencanakan layout atau mengatur sebuah bengkel atau menata sebuah bengkel itu diharapkan faktor safety atau keamanan yang paling diutamakan karena anak-anak atau siswa yang bekerja itu bisa dibilang masih pada umur-umur masih labil di mana mereka masih ceroboh sehingga kita perlu memfasilitasi mereka dengan bengkel yang aman yang paling penting. Kemudian gambar kedua, keywordnya adalah
labeling. Ya tentu saja ini tidak rapi atau berantakan, tapi yang paling mencolok di sini adalah labeling. Kenapa bisa tidak rapi? Karena tidak ada label yang jelas untuk menempatkan barang-barangnya. Jadi ini di sini ada laci tapi tidak ada labeling, ada lemari tapi tidak ada labeling, ada toolbox tapi tidak ada labeling, kemudian ada tool drawer juga tidak ada labeling. Jadi kata kunci di gambar tersebut ada labeling. Jadi ada beberapa Bapak Ibu yang memberikan opini atau masukan atau memberikan solusi gambar tersebut, ada yang menyebut labeling, tapi ada juga banyak sekali yang memberikan solusi hanya pendapat bahwa ini tidak rapi, kurang tertata dan sebagainya. Itu adalah yang merupakan basic yang kami harapkan ketika Bapak Ibu nanti sudah menjadi master trainer, pastinya Bapak Ibu akan menghadapi banyak kasus-kasus atau pertanyaan-pertanyaan dari peserta mengenai apa yang harus dilakukan dengan kondisi bengkel yang seperti ini. Jadi ini untuk mengasah intuisi Bapak Ibu sekalian mengenai aplikasi 5R di bengkel. Jadi kita harus dapat memahami kira-kira aspek apa yang perlu diperhatikan dari bengkel tersebut. Jadi itu salah satu, yang pertama adalah safety. Kalau misalnya yang paling utama kalau untuk cirinya adalah kalau untuk bengkel yang menggunakan alat berat dan banyak mesin, itu biasanya yang paling banget diutamakan adalah safety. Kemudian kalau untuk yang bengkel otomotif dengan alat yang sangat banyak, itu biasanya lebih ke labeling. Kemudian di jurusan perkantoran juga lebih banyak ke labeling. Jurusan tata busana juga karena alatnya banyak sekali. Jadi kita harus benar-benar memahami kenapa atau apa di balik kenapa ini harus diimplementasikan. Jadi kenapa harus ada visual control, kenapa harus ada visual management gitu. Jadi ini salah satu cara mungkin Bapak Ibu bisa melatih diri sendiri dengan melihat banyak gambar yang ada di internet, mungkin caranya apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan atau solusi apa yang harus diberikan. Dan juga untuk biasanya kalau untuk latihan Bapak Ibu bisa ke jurusan sebelah, misalnya kalau di sekolahnya belum menerapkan 5R, bisa juga ke jurusan sebelah untuk sekedar sharing. Jadi bukan untuk sini saya ajar 5R, itu mungkin akan ada retensi atau penolakan. Tapi kalau misalnya kita datang, kemudian sharing, ini kayaknya lebih bagus, enaknya gini deh, supaya nanti siswanya nggak bingung kalau kembalikan alat, atau ini kayaknya bagus pakai koin sistem deh, supaya nanti kalau alatnya hilang, bisa ketahuan siapa yang bawa, kayak gitu. Nah, itu sebuah pendekatan untuk atau cara untuk mengasah insting kita. Jadi istilahnya mengasah jam terbang. Semakin banyak kita berlatih, semakin terasah insting kita gitu. Kira-kira ini harusnya harus seperti apa gitu. Saya pun dulu awal-awal juga harus menyesuaikan gitu. Tapi seiring dengan banyaknya sekolah yang saya datangi, kemudian banyaknya sharing, itu akan dengan sendirinya akan mengasah kita untuk semakin paham mengenai alur atau mengenai 5R itu. Itu saya dari kami. Besok akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya dari Pak Rio. Dan tambahan dari saya mengenai mungkin besok ada materi continuous improvement. Jadi kalau misalnya kita merasa memiliki sebuah bengkel atau kita senang bekerja di situ, itu dengan sendirinya kita akan terus mengimprove ini gimana ya supaya lebih cepat, ini gimana ya supaya lebih gampang, ini gimana ya supaya nggak di sini nggak misalnya nggak menyebabkan kecelakaan. Jadi itu yang intinya adalah sense of belonging dan kita suka berada di situ. Itu yang akan membuat 5R menjadi berkelanjutan juga. Itu tadi dari saya mengenai study case. Seperti yang tadi saya sampaikan, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan bisa disimpan dan ini saatnya mengeluarkan pertanyaan tersebut atau Q&A session.
kita punya waktu sekitar mungkin setengah jam, karena sekarang jam 11 ya. Jam 11 untuk Q&A dan kemudian penutupan. Silahkan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan masukan atau solusi atau mengasah kemampuan 5R-nya dengan studi kasus yang baru. Kalau sepi saya setel musik nih. Diskusi sedikit Mbak Anis. Ya Pak, kenapa? Maaf, putus-putus. Suara saya terdengar jelas nggak, Bu? Jelas Pak, silakan. Baik, terima kasih. Saya Muhammad dari SOPM Ladong. Diskusi aja sedikit ini dengan Mas Rio, dengan Mbak Anis juga terkait dengan muda tadi, kaitannya dengan 5R. Jadi ada 7 ways yang kita bahas di awal itu, yang salah satu itemnya, beberapanya yang saya ingat itu ada transportasi, inventory, kemudian dengan motion. Sekaligus 3 di ujung itu ada overproduction, overprocessing dengan defect. Nah, secara jelas tadi kan dijabarkan bahwasanya 5R ini tidak bisa menjadi solusi seluruhnya bagi 7 ways, terutama yang 3 di belakang itu. Nah, apakah 4 yang di depan itu, kira-kira kalau misalnya itu menjadi sebagai 5R ini betul-betul kita jalankan dengan baik, yang di depan itu seperti transportasi, inventory dengan motion itu. Atau lagi saya lupa tadi itemnya itu benarkah bisakah ini mencegah 7 ways itu di item itu dengan 5R untuk itu saja gitu. Dan apakah 3 yang di belakang itu memang betul-betul tidak bisa dijalankan tidak bisa diatasi dengan 5R gitu. Maksudnya sebut penjelasan gitu. Bu Anis atau Pak Rio. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muammar. 3 yang OOD ya, transportation, inventory, motion, waiting, tadi yang Pak Amar lupa, itu waktu tunggu. Ya, kemudian overproduction, overprocessing, dan defect gitu. Nah, yang apakah overproduction, overprocessing, dan defect ini sama sekali tidak bisa. Nah, ini kita akan bahas bersama. Oke, yang lain barangkali selain Pak Amar, saya juga ingin mendengarkan komentar dari teman-teman semua. Silakan. Kita catat dulu ini pertanyaan Pak. Sangat menarik ini pertanyaan Pak Amar gitu ya. Ah, ini dari ada 8 yang chat, coba saya buka dulu. Ternyata yang bertanya adalah 2, yang lainnya adalah mengajak tamasya ke Lokna. Kalau tamasya ke sana, tolong saya diajak. Itu saja kata kuncinya Bu Ramsa Yulia sama Bu Heliana. Ya, siap. Oke. Dari Bu Sukma, menurut bisa saja semua waste diatasi dengan 5R, cuma ada yang sifatnya pencegahan. Yes, terima kasih. Ke Bu Ana, secara tidak langsung pasti 5R berdampak pada pencegahan 7 pemborosan. Oke. Ya. Secara sistem in the long run, betul. Ya, silakan lagi atau saya bahas dulu kalau memang tidak ada yang lain bertanya. Oke, terima kasih Pak Muhammad, ini jawabannya sangat menarik gitu ya. Satu. Oh, silakan Bu Yuni, LPMP Aceh. Iya, ini terkait dengan overproduction. Ya. Memproduksi melebihi pemborosan karena memproduksi melebihi yang dibutuhkan. Artinya berarti industri memproduksi secukupnya yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, bagaimana kalau misalnya ada di SMK-SMK itu memproduksi untuk lebih itu agar pengguna itu ketika bisa melihat
contoh produknya seperti apa, apakah ini tergolong dalam pemborosan? Itu saja Pak Rio. Ya, terima kasih. Ya, oke, ini mumpung sudah ada 2 pertanyaan, saya akan sedikit jelaskan dulu. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati ya, transportation itu pada dasarnya memang pemborosan yang disebabkan oleh dia harus menempuh jarak ya antara satu titik ke titik yang lain. Jadi tempat di mana dia beda dengan tempat di mana bahan baku berasal gitu ya. Nah, transportation ini umumnya kalau kita di industri memang karena jarak terlalu jauh gitu. Contoh kenapa di pabrik semen itu selalu berdiri di dekat dengan tambang kapur gitu ya. Ya jelas karena kalau dia terlalu jauh, transportasi ngangkut kapur ke pabrik itu waste, itu biaya gitu ya. Jadi kita berusaha mendekatkan bahan baku dengan lokasi produksi itu sedekat mungkin ya, supaya mencegah adanya ini biaya tambahan yang diakibatkan oleh kita harus mengangkut dari satu titik ke titik yang lain gitu ya. Nah, karena gimana? Karena gini, beban biaya tersebut pasti akan diperhitungkan ke dalam biaya produksi yang akhirnya harus dibayar oleh konsumen. Jadi semakin dekat bahan baku dengan lokasi produksi, artinya tidak ada biaya transportasi, otomatis harga juga bisa bersaing, gitu ya Ibu Bapak. Nah, makanya seharusnya secara logika ya, semua produk yang dihasilkan di dalam negeri itu harusnya lebih murah dari produk impor. Logikanya kan gitu Ibu Bapak, karena kita nggak datangin dari mana-mana, tetapi kok bisa sekarang ada produk impor lebih murah dari produk dalam negeri. Nah, ini kita harus lihat ya, apa yang terjadi gitu. Nah, bisa jadi ada pemborosan di dalam negeri yang memang kita nggak bisa bersaing dengan efisien. Nah, tapi terlepas dari itu basicnya. Transport itu adalah usahakan. Nah, 5R bagaimana bisa mencegah? Ya tadi dengan pengaturan ruang ya, pengaturan tempat penyimpanan itu otomatis bisa. Tapi mungkin kalau di SMK nggak gitu terasa ya, karena sejauh-jauhnya gudangnya SMK itu seberapa jauh sih gitu. Ya, tapi nggak mungkin Ibu sekolah di Aceh gudangnya ada di mana Jawa Timur itu kan pasti nggak mungkin. Yang namanya gudangnya SMK ya pasti ada di lokasi itu. Jadi mungkin untuk transport secara 5R kurang terasa, tetapi ya itu bisa di matrix kan dengan tadi itu resik rapi ya, jadi dengan matrix di mana barang harus disimpan. Nah itu muncul 5R itu bisa salah satu dari 5 itu bisa mengatasi. Nah kemudian inventory ya, ini juga sama. Kita tidak boleh menyimpan bahan baku terlalu banyak, tidak boleh menyimpan bahan baku terlalu sedikit ya, jadi harus pas. Kemudian tempat penyimpanan juga harus cukup. Nah, berarti ini juga bisa kita atasi dengan misalkan ringkas gitu ya, supaya barang-barang kita bisa tersimpan, maka barang-barang yang nggak dipakai dikeluarin dari gudang, sehingga gudang kita bisa murni untuk menyimpan barang-barang yang digunakan dalam produksi. Ya, kemudian motion, ini adalah gerakan operator, gerakan siswa ketika mulai praktek. Ya, kita katakanlah waktu praktek mungkin hanya 2 jam pelajaran. Nah, kalau setengah jam sendiri sudah habis untuk nyari alat dan bahan, ya sisanya cuma berapa menit gitu. Padahal 1 JP itu kurang lebih berapa ya? Sekarang 45 menit ya. Kalau saya dulu 45 menit gitu. Ya berarti 90 menit praktek, yang setengah jam hilang udah buat nyari material di mana, nyari alat di mana gitu. Sayang gitu kan. Tapi kalau tadi yang seperti Bu Anis contohkan, dalam 1 menit siswa bisa menemukan seluruh peralatan dan bahan yang dia butuhkan, maka waktu dia bekerja itu berarti adalah 90 menit dikurangi 2 menit, karena 1 menit lagi untuk balikin gitu. Ya kan? Berarti 88 menit dia bisa kerja dibanding dengan 60 menit dia bisa kerja. Nah, kemudian waktu tunggu, waiting, ini juga sama Ibu Bapak ya. Waktu tunggu ini sebabnya apa? Kita bisa menunggu karena barang nggak nyampe ya, karena harus nyari, itu waiting, itu pemborosan juga.
Nah, kemudian overproduction. Nah, ini sekaligus menjawab dari Bu Yuni LPMP Aceh. Yang dimaksud dengan overproduction di sini adalah ketika sisa produksi tersebut tidak tidak bermanfaat bagi siapapun. Gitu. Nah, contoh gini, Bu. Kita produksi LPMP produksi apa nggak produksi apa ya kalau LPMP ya? Waktu terjual, Pak ya? Ya, nah Pak Amar produksi bakso ikan gitu ya. Pak Amar produksi bakso ikan. Saya adalah konsumen Pak Amar gitu. Pak, saya pesen bakso ikan 100 kilo. Ya kan? Nah, di saya sendiri itu saya sudah kadang-kadang ngasih spare kan, Ibu Bapak. Ya mungkin saya butuhnya cuma 95 kilo. Cuman saya sendiri kasih spare 5 kilo gitu. Nah, karena Pak Amar ini itu tadi ada mungkin hal yang nggak efisien gitu ya. Wah, ntar kalau biasanya sih kalau pesan saya produksi 100, kadang-kadang suka jadinya cuma 95, 96 gitu. Oke lah kalau gitu saya produksi 110. Nah, yang 10 kilo ini ya mau nggak mau, suka nggak suka, kan nggak mungkin. Yaudah deh yang 10 kilo dari kantong saya nggak usah untung, nggak apa-apa. Pastikan yang 10 kilo ini juga dibebankan dengan konsumen. Ya kan Ibu Bapak? Nggak mungkin SMK mau menanggung atau pabrik mau menanggung 10 kilo ini. Jadinya apa? Harga jual Ibu atau harga jual Bapak itu sudah mengandung yang 10 kilo ini. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, itu tadi, saya butuhnya cuma 100, Bapak kasih 110, yang 10 mau saya apain? Gitu. Atau, oke lah, kalau gitu yang 10 disimpan oleh SMK Ladong, yang 100 diserahkan ke saya. Nah, karena ini juga kadang-kadang berhubungan dengan brand, Pak. Saya pesan di Pak Amar dengan merek saya. Ya kan, dengan kualitas yang saya mau, dengan komposisi yang saya mau. Nah, karena Pak Amar punya 10 kilo sisa ini, kemudian Bapak jual. Secara nggak langsung, Bapak sudah merugikan saya selaku pemilik brand. Karena ada produk lain sebesar 10 kilo yang beredar dengan kualitas saya, tapi tanpa brand saya. Nah, ini yang biasa terjadi, biasanya itu Ibu Bapak Ibu, toko-toko yang kayak di Bandung itu loh, apa sih namanya Bu Anies, saya lupa jadinya, yang branded tapi factory outlet. Ya, factory outlet sisa produksi gitu. Pasti digunting kan labelnya gitu. Karena itu nggak fair buat pemilik brand gitu. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi sebenarnya itu ilegal, Pak. Iya, itu kan. Karena kebetulan juga itu nggak boleh seharusnya, karena kebetulan ya betul. Jadi ada brand diaudit sebenarnya itu Bu oleh misalkan ya teman saya, contoh lah, dia pernah sisa produksi itu seharusnya kainnya itu diaudit. Ya. Sisa produksi harusnya dimusnahkan. Tapi karena orang kita tuh akalnya panjang gitu ya. Jadi laporan audit entah bagaimana, laporan ke Nike ini musnah, tapi barangnya ketemu di dagu. Sudah, ya itu karena kita pinter sulapan gitu ya. Nah, itu overproduction, bahaya di situ. Gitu. Ya, jadi sebenarnya itu nggak dipakai. Nah, tapi kalau tadi pertanyaannya, apakah kemudian sisa produk itu bisa kita gunakan sebagai contoh, artinya Ibu tidak bebankan itu kepada customer, hanya sebagai contoh, ya silakan, asal customer memberikan konsen gitu ya, mengizinkan bahwa produk dia ada yang Bapak Ibu gunakan sebagai sampel. Nah, itu selesai masalah. Nah, kemudian overprocessing, ada hal-hal tertentu yang nggak perlu dilakukan, tetapi kita lakukan. Contoh, tadi saya pesan bakso. Saya butuh bakso dengan tingkat kehalusan daging itu mungkin nggak sampai yang halus banget. Ya, saya nggak butuh itu. Gitu. Tapi karena Pak Amar ini baik hati, gitu kan, dia mau perfect, gitu. Saya juga nggak butuh bakso yang bulat-bulat banget kok. Agak sedikit persegi nggak apa-apa. Gitu. Nah, cuman karena Pak Amar itu perfect,
Jadi dia usahain baksonya sebulat mungkin dan sehalus mungkin. Yang mana saya sebenarnya sih nggak perlu. Tapi dikasih dengan produk itu saya nggak apa-apa gitu kan. Artinya kan lebih bagus. Nah, lebih bagusnya itu siapa yang tanggung? Karena mungkin kalau Bapak proses dengan spesifikasi saya, cuman keluar duit 100 rupiah. Tapi karena pengen hasilnya bulat, sempurna, 100% gitu kan, kemudian halusnya sempurna, ongkosnya jadi 110 sebenarnya. Nah, ini siapa yang rugi? Ya, kalau yang 10 itu dibebankan ke saya, ya saya nggak mau dong, saya butuhnya cuma harga 100 perak, tapi saya harus bayar produk dengan harga 110 perak gitu. Nah, tetapi kalau yang 10 perak ini ditanggung oleh produsen, kan keuntungannya jadi turun. Maunya kita kan untung sebanyak-banyaknya. Tetapi karena kita harus nanggung proses produksi yang sebenarnya nggak perlu, laba kita atau profit kita turun gitu ya. Itu yang overproduction gitu. Nah, apakah bisa selesai dengan 5R kalau kasusnya seperti itu? Sulit. Jadi kemungkinan besar nggak bisa kan Pak dengan 5R. Teknikalnya apa berarti? Iya, betul. Nah, sementara defect ini yang ini masih debatable. Ya, defect-nya karena apa? Barang cacat banyak problemnya gitu ya. Tadi saya lihat dari jawaban di atas. Mana nih? Nah, ini Pak, dari jawaban dari Ibu Sukma Sofiati. Nah, ini keren nih, ya. Saya baca dulu utuh. Overproduction bisa dicegah dengan visual management. Media untuk menampung produk bisa menjadi pembatas untuk mencegah overproduction. Nah, kalau ini sebenarnya bukan masuknya ke overproduction, Ibu Sukma, tapi lebih ke inventory, ya. Ibu membatasi jumlah barang yang masuk ke gudang dengan visual management, oke, tapi sebenarnya ini bukan overproduction, ini lebih ke inventory. Nah, ini jawaban kedua ini keren nih. Defect juga dapat diakibatkan oleh kurang perawatan alat atau mesin, jadi perawatan pada standardized bisa mencegah defect. Yes, ini bisa kalau sebabnya adalah alat yang sering rusak gitu ya. Nah, bisa jadi juga operator yang kurang terampil. Nah, itu masih bisa diatur dengan apa? Dengan visual management. Ya, jadi cuman kasih tahu aja, kalau sudah mau mulai pencet tombol hijau, tunggu 5 menit pencet tombol kuning, tunggu 5 menit pencet tombol biru misalkan. Jadi itu mempermudah. Nah, itu juga bisa gitu ya, tetapi memang tidak secara direct. Nah, kalau yang 3 lainnya tadi itu bisa mencegah secara direct. Jadi tergantung penyebab defeknya apa saja. Ya, jadi harus bisa dibuktikan. Nah, dari Bu Sukma lagi, seringnya kita numpuk barang akibat korban diskon. Nah, kalau ini sudah angkat tangan saya, Bu Bapak. Kan? Kalau udah ini, udah nggak tahu lagi tadi, ini mestinya sudah nggak 5R lagi ini. Itu tadi, pemborosan tadi. Berarti Ibu Bapak masih termasuk orang yang muda, gitu ya. Bu Sukma ini masih muda, gitu, karena boros. Ya, nah ini, Bu Nina Mardiana, oke. Pembuatan katalog dijadikan sebagai pilihan contoh barang bagi calon customer, yes. Jadi bisa, jadi ya cataloging ya, terima kasih jawabannya Bu Nina Mardiana. Ya, tapi mungkin ada juga produk-produk tertentu yang memang membutuhkan sentuhan gitu ya. Produk tekstil misalnya kan kita pengen sehalus apa sih dia gitu. Ya kan, produk macam-macam ya, ada memang produk yang harus bisa disentuh ya, jadi itu bisa jadi nggak over, selama kita selama cost production-nya bukan customer yang nanggung dan customer berhak atau memberikan izin kepada Ibu untuk menggunakan sisa material atau sisa produksi itu sebagai sampel, ya itu mungkin tidak serta-merta tergolong dari overproduction. Oke, itu 2 jawaban. Bagaimana Ibu Yuni, Pak Amar sudah terbayang begitu? Jelas, Pak Rio. Terima kasih. Ya. Oke, silakan lagi. Baik, kita masih punya waktu. Tadi seperti yang Ibu Anis sampaikan, kita punya waktu sampai 11.30. Silakan Ibu Bapak.
Baik Bapak, saya ada pertanyaan. Ya, silakan Bu Nur Masito. Baik Pak, saya masih berhubungan dengan open process tadi Pak. Nah, sebenarnya open process itu bisa ditanggulangi di bagian mana Pak tadi? Maksudnya pada saat kita ingin melihat melihat ordernya tadi langsung dipatasi atau bagaimana Pak? Mungkin itu perlu penjelasan. Baik, terima kasih Bu Nur. Jadi memang Ibu, yang namanya over process itu tidak bisa kita selesaikan dengan 5R secara langsung gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan untuk mencegah over processing itu ada di istilahnya banyak ini nanti tergantung juga dengan sistem manajemen ya, quality control gitu. Nah, kita sebagai produsen itu kan membuat barang sesuai dengan keinginan konsumen. Ya. Nah, kualitas yang kita hasilkan hanyalah sebatas yang diminta oleh konsumen saja. Berarti ini adanya di proses pull system. Gitu. Jadi pull system itu apa? Kita berproduksi ketika ada permintaan dari konsumen. Ya. Nah, bedanya dengan push system adalah kalau push system itu kita bikin barang dulu, kemudian kita jual, entah laku entah enggak, yang penting kita sudah punya produk, ya. Tetapi kalau pull system, kita nunggu dulu dari pembeli ada nggak yang mau beli barang. Ini kayak penjahit, nggak mungkin dia produksi barang karena apa? Barangnya customize, ya sesuai dengan ukurannya ukuran saya gitu. Ya kan, nah itu penjahit misalkan. Tetapi kalau konveksi, ya dia bisa produk daster dia jual. Nah, kuncinya apa? Survei pasar, betul Pak Muammar. Jadi untuk mencegah overprocessing, kuncinya adalah produksi itu kualitasnya dibatasi sesuai dengan permintaan pasar atau permintaan customer. Ya, jadi nggak bisa dengan visual management itu kita terapkan, tetapi visual management hanya bisa kita terapkan mungkin pada inventory ya. Kalau sudah nyampe titik merah, kita harus pesan barang. Kalau dia masih ada di titik hijau, berarti stok masih aman. Ya, nah seperti itu aja Bu Nur. Ya. Baik, terima kasih. Sudah ada Bu Yuni, Pak Amar, dan Bu Nur yang bertanya-tanya. Kami masih menunggu yang lain. Ya. Ada pertanyaan itu Pak di kolom chat dari Pak Husaini. Kalau saya nggak kelihatan. Dari kolom chat dari Pak Husaini Pak. Dari SMK 1 Bener. Oh iya. Pada saat siswa akan praktik biasa di bengkel, meminjam alat dan meminta bahan sekaligus untuk kebutuhan praktek pada hari itu, atau pada jam itu menggunakan daftar peminjaman alat yang telah disediakan bengkel. Setelah proses praktek selesai, maka peralatan dan bahan yang tidak habis pakai dikembalikan ke toolman. Berdasarkan sistem 5R ini bisa ditampilkan atau diberikan contoh format peminjaman alat lebih dari satu. Nah, ini nanti Bu Anis nih yang bisa lebih detail menjawab ya. Ya. Silakan Bu Anis. Baik, terima kasih Pak. Untuk peminjaman alat memang yang saya lihat menurut pengalaman saya paling mudah memang pakai coin system. Bagaimana caranya untuk siswa yang meminjam lebih dari satu? Karena setiap siswa mempunyai lebih dari satu koin, jadi dimungkinkan siswa tersebut meminjam alat lebih dari satu dan maksimal sejumlah koin yang dia punya. Jadi itu juga mengajarkan siswa untuk prioritas dan merencanakan perencanaan kerja. Jadi kira-kira misalnya hari ini dia harus mengamplas, jadi dia harus pinjam apa saja. Misalnya dia hari ini harus membuat produksi kaki meja, mungkin dia butuh gergaji, dia butuh chisel apa ya? Dia butuh amplas atau dia butuh kaliper untuk mengukur ketebalan, kemudian dia butuh klem. Jadi
dengan membatasi jumlah koin yang dimiliki siswa, itu juga akan mengajarkan siswa untuk merencanakan apa yang dia kerjakan hari ini dan apa yang dia butuhkan hari ini. Jadi dia bisa, misalkan dia butuh lebih dari 7 thread dan dia hanya punya koin 5 misalnya, dia harus menentukan yang mana dulu yang harus dipinjam, yang mana, berarti dia harus berpikir yang mana dulu yang harus dikerjakan. Nanti setelah ini selesai, dikembalikan baru meminjam yang lain. Jadi untuk saat ini yang saya ketahui, cara yang paling mudah untuk mengontrol siswa sekaligus memberikan soft skill di siswa mengenai perencanaan dan skala prioritas itu menggunakan point system yang paling mudah dan paling mudah dikontrol dan paling mudah diketahui. Karena kalau masih menggunakan daftar inventaris, misalnya ini gergaji 2 dipinjam ini gergaji 3 atau chisel dipinjam ini, itu akan menyulitkan dan selain waktu yang dibutuhkan lebih banyak, itu juga akan menimbulkan potensi ketidaksesuaian antara daftar dan kenyataan karena mungkin ada yang terlewat atau mungkin ya udahlah pokoknya lengkap udah dimasukkan di centang gitu. Jadi saat ini cara yang paling tepat pengalaman saya adalah menggunakan koin sistem itu. Bapak tidak harus menggunakan koin, bisa pakai media yang lain misalnya. Selain koin bisa pakai, mungkin kalau ada aplikasi, mengembangkan aplikasi bisa aplikasi atau seperti di perpustakaan itu bisa menggunakan kartu perpustakaan, tapi itu juga agak sulit. Atau kalau misalnya tidak ada koin, Bapak bisa menempelkan satu lembar kertas yang setiap kali meminjam itu harus menulis di, misalnya ditempel di box gitu. Jadi setiap ada pelajaran baru ya harus menempel kertas baru gitu. Itu tidak terlalu efisien gitu. Jadi saat ini cara yang paling cepat, efektif dan efisien adalah menggunakan point system. Kemudian ada pertanyaan lagi yang terlewat dari Pak Erwin menanggapi pertanyaan Pak Husaini di atas tadi Bu Anis. Jadi kira-kira bagaimana cara cepat untuk mengetahui keyword pada suatu keadaan? Itu jam terbang dan banyak berlatih, dan Bapak bisa menggunakan lembar audit untuk mengetahui kondisi sebuah bengkel. Jadi dalam audit itu ada panduannya. Kira-kira ada yang berantak, yang misalnya kalau mau tahu keywordnya yang paling tepat bisa di kolom rapi. Jadi ada bahaya tripping atau tersandung, apakah ada alat safety atau pengamanan yang memadai, atau apakah ada label pada setiap storage atau toolbox itu. Jadi cara yang paling mudah untuk mengetahui dengan cepat sebuah atau mengetahui solusi dengan cepat sebuah masalah di sebuah bengkel itu bisa menggunakan lembar audit. Di situ lengkap panduan-panduannya. Jadi Bapak bisa melihat kalau ada masih bahaya tripping berarti perlu dibenahi. Kalau masih ada lemari yang tidak ada labelnya berarti perlu diberi label seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Sukma, seringnya kita suka numpuk barang akibat korban diskon. Sama Bu. Itu kayaknya masalah kebanyakan ibu-ibu. Setelah diskon barang nggak perlu dibeli juga. Ya sama Bu. Jadi curhat ya. Dengan pikiran nanti juga perlu. Oke. Pembuatan katalog itu sudah ya tadi ya. Survei pasar oke. Pre-order bisa relevan untuk beberapa produk ya. Oke. Saya harap tadi cukup jelas dari jawaban saya untuk Pak Erin dan Pak Bisa ini. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan, mungkin saya ada yang kurang saya jelaskan. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan, boleh silahkan. Atau mungkin Pak Rio juga ada yang mau ditambahkan dari penjelasan saya tadi, silahkan. Kita mungkin kita batasi karena sekarang sudah jam 11.32 dan waktu sholat zuhur di Aceh jam berapa ya Pak Bu? Kalau di Jakarta setengah satu. Kalau di Jakarta 20 menit lagi. Oke. Kita mungkin 15 menit
lagi akan kita tutup apabila ada tambahan dari Bapak Ibu mengenai penjelasan saya tadi, atau mungkin Pak Rio, silahkan. Ya, terima kasih Bu Anis dan Ibu Bapak yang lain. Sambil menunggu Ibu Bapak, mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Memang gini Ibu Bapak, saya nggak tahu sistem karena sistem di SMK masing-masing mungkin lain-lain ya. Ada yang kalau sudah mau praktek itu alat sudah disiapkan oleh laboran gitu ya. Ada, jadi nanti anak tinggal pakai gitu. Tapi itu juga menurut saya kurang mendidik bagi siswa karena dia tidak terlatih untuk retrieving and returning gitu ya, mengambil dan mengembalikan alat gitu. Saya dulu pengalaman saya waktu di saya bukan SMK Bu ya, bahkan belakang saya SMA, tetapi saya juga kemudian kuliah di teknik gitu. Itu sempat agak shock juga karena benar Bu, dari SMA terbiasa mau praktek kimia itu alat sudah untuk masing-masing kelompok sudah tersedia di atas meja lab gitu. Jadi kita masuk ruangan udah tinggal pakai. Selesai praktek udah diberesin oleh laboran. Tapi begitu masuk kuliah, jebret di teknik sipil semua alat suruh ngambil sendiri. Nah itu betul Bu, yang ada adalah karena kita nggak terbiasa ya, habis waktu untuk ngembaliin, ngambil dan mulangin alat gitu. Nah akan sangat bagus sekali sebenarnya kalau mulai dari sejak dini. Nah betul Bu Sukma ya, sense of belonging-nya nggak ada kalau alat sudah ada yang ngesiapin gitu ya, serasa tamu di lab bener gitu. Sudah kita tinggal datang praktikum, sudah ada pula LKS, istilahnya itu lembar kerja siswa, itu kan tinggal ngisi. Jadi benar-benar ya begitu masuk kuliah, saya bingung ini mesti ngapain gitu, kan? Ya, jadi sempat ada shock juga di semester awal gitu. Nah itu yang sebenarnya pengen kita hilangkan Ibu Bapak ya. Jadi ketika adik-adik kita, anak-anak kita masuk ke industri sudah nggak mengalami lagi gegar budaya gara-gara waktu di SMK-nya atau di tempat sekolah vokasinya, dia udah jadi kayak tamu. Nah, siswa berasa sultan, bener, ya kan? Ya kan? Sultan Iskandar Muda, gitu. Repot ya. Tapi kalau saya kan Iskandar tua, jadi mau nggak mau beresin sendiri, gitu. Ya Ibu Bapak. Nah, ini kayak gitu. Termasuk juga waktu itu ada wacana memberikan supaya siswa itu terbiasa dengan safety, maka dilatih untuk bikin job safety analysis. Nah, ini sempat jalan di satu politeknik di Jawa Tengah, tapi akhirnya karena tidak sustain itu, nggak ada yang rajin dan nggak ada yang rawat, akhirnya balik lagi, ya kembali ke ini tadi, siswa berasa sultan gitu, ya. Saya sih kepengennya kayak tadi, sebelum praktikum gitu ya, siswa sudah mengisi dulu yang namanya job safety analysis. Saya mau ngapain sih, ya pekerjaan saya apa, kemudian bahayanya apa, kira-kira kalau bahayanya ini penanggulangannya gimana gitu. Jadi mereka selalu bikin seperti itu gitu ya. Ya itu tadi karena nggak sustain, jadi nggak jalan. Akhirnya sekarang juga akhirnya balik lagi ke selera asal. Jadi setiap kali mau praktikum juga terserah gitu. Nah kalau seandainya sistem ini bisa diterapkan, itu alangkah indahnya gitu Ibu Bapak ya. Jadi kayak begitu tadi ngelihat gambar yang pertama ada tabung gas segala macam, itu udah unsafe condition gitu. Nah kalau udah unsafe condition, terus tindak lanjutnya apa? Nah itu sebisa mungkin adik-adik kita, anak-anak kita mestinya ngerti gitu. Mungkin itu akan kita coba, nggak tahu, cuman apakah saya masih berkesempatan untuk memberikan itu lagi, karena per bulan depan saya sudah membantu tim yang lain untuk rekondisi beberapa sekolah vokasi di Indonesia gitu. Nah itu aja ceritanya Ibu Bapak. Jadi memang alangkah bagusnya sih sebenarnya kalau siswa itu terlatih untuk mengambil dan mengembalikan serta membereskan peralatan gitu ya. Nah caranya tadi dengan token bisa atau Nah nanti kita juga akan belajar sih Ibu Bapak ya mengenai pemetaan proses bisnis. Jadi kalau tadi Bu Anis mengatakan bahwa siswa itu terbatas pinjam alatnya, saya pikir itu bagus gitu, karena
dengan pemetaan proses bisnis itu mereka juga akan belajar prioritas mana gitu ya. Saya harus pinjam alat, saya ada di mana, proses saya apa gitu kan, sehingga saya harus bisa memprioritaskan pinjam alat yang mana dulu gitu. Nah itu juga mengembangkan mereka berpikir mandiri gitu ya. Jadi nggak disuapin aja. Sekarang kan kadang-kadang enak ya, itu tadi kayak apa namanya Bapak Ibu sampaikan bahwa mau masuk lab sudah tersedia alatnya, tinggal make, tinggal praktikum, kemudian reportnya pun juga sudah tinggal ngisi, ya kan. Jadi kemandirian siswa itu menjadi berkurang. Padahal ketika kita masuk industri, yang namanya kemandirian itu benar-benar hal yang mutlak gitu. Oke, silakan lagi. Kami masih menunggu. Barangkali ada pertanyaan dari Ibu Bapak sekalian, karena jelas pasti yang mengalami sholat terlebih dahulu ya saya, karena saya letaknya yang paling timur dibanding Ibu Bapak sekalian. Disusul Bu Anis, baru mungkin teman-teman yang di Aceh. Tugasnya bagaimana Pak? Nah, tugas pribadi ya Ibu Sukma, terima kasih sudah diingatkan. Tugas pribadi Bapak Ibu adalah tadi mengumpulkan dari 7 waste ya, itu kira-kira mana yang bisa diselesaikan dengan 5R, dan 5R-nya spesifik apa. Ya, ya. Misalkan transportation selesai dengan rapi, atau weighting selesai dengan ringkas. Nah, bisa jadi satu waste itu membutuhkan lebih dari 1 R, gitu ya. Tugasnya 5R mengatasi 7 pemborosan itu dalam kasus atau teori saja. Nah, kalau Ibu bisa memasukkan ke dalam kasus, ya saya punya kasus ini, selesainya di sini, lebih bagus. Tetapi setidak-tidaknya dengan dengan kita ngerti teorinya, ya insya Allah akan mudah prakteknya. Jadi pertama teori dulu nggak apa-apa, karena tidak semua mungkin dari Ibu Bapak langsung familiar dengan 7 waste itu ada di mana aja kan. Nah jadi saya pikir nggak apa-apa, jadi teorinya dulu, misalkan transportation selesai dengan rapi. Kenapa? Nah ada kenapanya nih yang penting Bu ya, karena dengan rapi kita ada kita jadi kayak dongeng dikit ya, kita bisa menyelesaikan masalah transportasi bla 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 gitu, oke, fine gitu ya. Kemudian masuk ke masalah inventory, oh ini selesai dengan ringkas. Nah kenapa ringkas? Karena dengan ringkas inventory kita lebih terkontrol, mana yang dipakai saja yang ada di dalam situ, sehingga ruangan dapat lebih efektif. Tetapi selain ringkas juga ternyata rapi bisa masuk di situ. Nah silahkan, jadi itu Ibu uraikan ya. Nah kalau Bu Ana suka membayang-bayangkan ya nggak apa-apa gitu ya. Ya jadi konteksnya itu nggak apa-apa Bu. Misalkan oh saya punya mau langsung diterapkan, saya punya industri bakso gitu kan. Proses produksi saya mulainya dari sini gitu boleh. Tapi kalau nggak pun juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi tidak harus studi kasus gitu. Tapi yang penting kita tahu bahwa oh transportasi itu cirinya pemborosan adalah ini. Ya, dia akan bisa diselesaikan dengan R yang ini. Kenapa? Nah, itu yang penting. Jadi why 5R ya, di situ letak seorang Bapak Ibu kan mau jadi master trainer nih, gitu ya. Jadi harus tahu ini, oh R yang ini sebenarnya masuknya ke sini, R yang ini nanti menyelesaikan masalah ini. Jadi ketika nanti Ibu men-training, ya, memberikan training, nah udah siap, gitu, selesai. Bayangin sambil lunch ngopi di The Energy di mana nih? Saya nggak bisa ikut dong kalau di sana gitu ya. Oke, Bu Anis mau ngambil GoFood silakan gitu sambil kita ngobrol-ngobrol. Saya masih belum dapat kabar dari Bu Wulan, apakah jam berapa beliau akan bergabung kembali? Pak Bu Anis atau Pak Rio yang mungkin ya. Siap Ibu. Ya, mengenai label merah dengan pojok label merah. Ya. Kan itu awal ya sebenarnya ya. Cuman dari tadi saya mikir-mikir ada yang mau saya tanya apa gitu. Terakhir teringat juga saya mau nanya apa.
Karena kan pertanyaan disimpan Pak, begitu disimpan memang betul-betul di pojokan, jadi lama ketemunya. Nah ini kan label merah, berarti kan barang-barang yang akan kita singkirkan, yang tidak kita gunakan di dalam ruangan. Kemudian di sini ada pojok label merah. Nah berarti apakah barang-barang yang sudah kita label merahkan, terus terfikir lagi gitu kan Pak? Kan biasa tuh kita gitu, terfikir lagi, ini nggak langsung disingkirkan. Terus saya letakkan di pojok label merah di suatu sudut dalam ruangan. Nah pojok label merah ini kan apakah dia akan ada tetap di situ atau kemudian kita review kembali untuk kita keluarkan dan pojoknya itu kita hilangkan, atau memang selalu ada pojok itu di situ tempat kita meletakkan barang-barang yang sudah kita red tag untuk sementara waktu, jika nanti seketika kapan kita perlu kita ambil kembali. Nah gitu Pak. Jadi kan antara beda. Jadi apakah pojok label merah ini selalu untuk label merah yang kita pikirkan nanti akan kita ambil kembali? Kan ada juga Pak label merah yang memang langsung kita singkirkan. Kita nggak bikin mikir, ini memang langsung kita singkirkan. Jadi fungsi pojok label merah ini lebih kepada apa gitu Pak? Terima kasih. Oke, saya jawab. Oh, Bu Aris sudah kembali dari ngambil GoFood. Ya, nggak apa, saya jawab dulu. Ya, oke, Bu Ratna, ini pertanyaan yang menarik. Ya, kenapa harus ada red tag corner gitu atau red tag area? Nah, yang namanya red tag itu sudah pasti barang akan dibuang. Ya, barang akan disingkirkan itu kena red tag. Ya, sama kayak pemain bola kena kartu merah, dia udah nggak bisa main lagi. Gitu ya. Jadi nggak ada Bu pemain bola kena kartu merah terus ditaruh di ujung kemudian ditarik lagi buat main, nggak ada gitu ya. Sekali kena kartu merah selesai. Nah, fungsinya red corner ini adalah untuk menampung ya barang-barang yang kena red tag tetapi belum bisa disingkirkan saat itu juga. Nah, mungkin karena satu dia agak berat atau jadi hanya bisa digeser dulu, taruh di situ nggak apa-apa. Atau karena mungkin untuk membuang ini kita perlu perlu effort lebih gitu ya. Jadi mau nggak mau dikumpulin dulu di satu titik sehingga kalau sudah numpuk rada banyak baru kita panggil angkutan untuk buang gitu kan. Karena kalau dibuang satu kosnya jadi mahal, itu bisa gitu ya. Tapi pada pokoknya adalah yang sudah kena red tag, sudah masuk ke red corner, tidak boleh lagi masuk ke ruang produksi. Jadi ini hanya penampungan sementara sampai dia bisa dibuang secara permanen. Jadi nggak bisa kok dilihat-lihat, sayang juga ya ambil lagi, nggak boleh. Itu berarti ringkasnya dari awal masih belum benar tuh kalau sampai ada kejadian seperti itu. Gitu. Bu Anis barangkali mau melanjutkan, silakan. Udah cukup jelas Pak, memang pojok penampungan. Ya, jadi penampungan sementara lah sampai dia bisa dibuang secara permanen gitu. Nah itu juga ada jangka waktunya ya Ibu Bapak, makanya harus diberikan istilahnya di red tag itu ada tanggal ya, tanggal barang itu kena red tag. Jadi nanti kalau Ibu nemu di red corner itu barang kena red tag sudah berabad-abad masih di situ, nah itu berarti ada sesuatu yang salah gitu. Ya bisa kena audit. Nah makanya red tag usahakan begitu kena red tag minimal seminggu sudah harus clear. Jadi harusnya barang red corner itu nggak banyak barang di situ. Gitu. Ya jadi ada jadi ketika Ibu memberikan red tag, jangan lupa berikan tanggal kapan dia di red tag gitu ya. Kemudian dia dipindah ke red tag corner gitu. Nah, tapi juga dengan syarat ini harus segera dibuang. Jangan sampai nunggu lama sekali di situ ya. Ya, jadi kata Pak Erwin harus bisa move on. Yang namanya mantan harus dibuang. Gitu. Kalau belum bisa move on, berarti ada sesuatu yang salah gitu ya Pak Erwin ya. Ya, oke, siap. Nah, sama Bu Ratna Yulia ada hubungannya dengan inventory. Iya, kalau kebanyakan red tag barang di red tag, inventory kita yang semestinya bisa untuk tempat lain, barang lain akan kemakan oleh barang-barang ini. Ya. Oke,
sudah hampir jam 12, apabila tidak ada tambahan atau pertanyaan lagi, mungkin bisa kita lanjut materi. Untuk sebenarnya tugasnya ada tugas individu dan tugas kelompok. Tugas kelompoknya diumumin sekarang aja ya Pak ya? Ya, silakan Bu. Oke. Tugas kelompok ini nanti akan dipresentasikan di hari ke-3 dan 4, yaitu tanggal 7 dan 28. 7 dan 28. Ini tadi. Oh, ada presentasi saya. Kok bilang? Bentar. Jadi nanti tugas kelompok ini Bapak Ibu akan dibagi menjadi 10 kelompok. Jadi ada 36 orang di dalam grup ini, nanti akan dibagi menjadi 10 kelompok. Satu hari nanti ada kelompok yang tampil. Ada. Tugasnya adalah membuat materi 5R yang akan dipresentasikan di hari ke-3 dan 4. Nanti Bapak Ibu akan kami share bagian kelompoknya, jadi akan ada total 10 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang, 3 atau 4 orang. Nanti pembagian kelompok akan kami share di grup, dan presentasi dipilih secara acak di hari ke-3 dan 4 untuk presentasi masing-masing kelompok. Oke, baik. Itu saja dari kami, Pak Rio. Nggak ada tambahan lagi ya, Pak ya? Cukup Ibu, sudah sayup-sayup terdengar azan di tempat saya. Iya. Sebelum kita tutup, mari kita hidupkan video masing-masing supaya kita bisa mengambil dokumentasi untuk pelatihan hari ini. Akan ada 2. Oh iya, ada 2. Nanti ada 2 foto ya Pak ya, karena ini satu screen hanya muat 1, 2, 3, 4, 16. Oke. Pak Erwin, mungkin bisa dihidupkan. Pak Efri, Pak Ernal ada 2 nih. Kelihatan. Cuman background-nya itu poster ini. Ada gambar orangnya. Oke. Ya. Oke, 1. Ini saya belum pernah pakai Zoom, jadi saya agak kaku. Oke, 1, 2. Senyum semuanya. Belum. Gagal. Maaf. Harus senyum Bu ya. Senyum dulu. Saya save dulu karena ada 2 Zoom foto, karena ada 2 halaman. Satu lagi halaman selanjutnya. Pokoknya senyum aja ya Pak ya, karena kita tidak tahu di halaman berapa. Silahkan senyum lagi. 1, 2, 3. Oke, ya. Zoom foto, saya save dulu. Sip. Oke. Terima kasih.
kasih atas partisipasi aktifnya hari ini Bapak Ibu. Semoga pelatihan hari ini tidak membosankan dan Bapak Ibu bisa mendapat manfaat dari acara hari ini. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dari kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Semoga kita semua besok dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pelatihan dengan baik dan lancar. Pak Asmi kenapa baru masuk? Oke. Akhirul kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani, Spario.